Bab 235. Nih, orang yang jadi saksi gimana papa kita berjuang membangun satu perusahaan yang harus bisa sukses dalam waktu 3 bulan. Nih, Mas Alex. Ayah kamu Gibran. Saksi betapa sulitnya, papa bisa meyakinkan mertuanya bahwa dia bisa sukses tanpa embel-embel Rohichan di belakang dalam waktu 3 bulan cuma 3 bulan. Stella menceritakan betapa kejadian itu seolah baru terjadi di depan matanya kepada adik-adik dan anaknya dengan netra berlinang air mata. Kami ini saksi. Bagaimana papa dipenjara karena KDRT yang dia lakukan terhadap Mavi. Bagaimana dia dicekal di Milan Italia dan tidak boleh bertemu dengan istrinya sendiri. Karena mertuanya salah satu bangsawan paling berpengaruh di sana. Tak ada yang tak menangis saat Stella berkata demikian. Termasuk Aprilia dan Atalarik yang seolah mengalami kembali kejadian itu walaupun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Juga Azam dan Seva yang tak menyangka jika orang tua mereka memiliki masa lalu yang sangat pelik. Betapa papa susah payah membangun rumah tangganya dan kamu Azam. Tunjuk Stella pada adiknya. Kamu tahu. Kamu lahir seperti apa? Dalam keadaan seperti apa? Dari semua saudaramu cuma kamu yang lahir penuh perjuangan sampai papa harus gendong kamu di puncak dan nyari klinik. Azam terkesiap karena dia baru mengetahui hal itu. Kamu harusnya jadi laki-laki dewasa. Jangan mau aja papa dibilang begini begitu. Andaipun kamu dengar sesuatu yang buruk tentang masa lalu orang tuamu, apa harus ditanyakan sesuatu yang berusaha mereka tutupi? Gak sopan kamu. Azam menundukkan kepalanya merasa sangat bersalah apa yang dikatakan oleh kakaknya benar adanya. Seharusnya dia tidak perlu terpancing dan terprovokasi dengan ucapan alea apapun yang dia dengar dari wanita itu. Stella sampai menarik nafas dalam-dalam karena dadanya bergemuruh tidak menyangka kalau adiknya bertanya tentang masa lalu orang tuanya dan ternyata orang tuanya difitnah. 132. Alea itu. Vel. Tegur Aprilia yang seketika membuat Stella terdiam. Namun tak menghentikan tangisnya. Aprilia memindai wajah putranya. Azam amat takut saat Aprilia sudah mulai bicara. Bang. Azam mengangkat wajahnya menatap si pemilik mitra abu yang kecantikannya tak pernah pudar itu sama seperti di foto ketika Azam melihat dirinya masih bayi. Wajah ibunya tak pernah berubah. Selalu cantik, anggun dan berharisma. Iya, Ma. Kini, giliran Boril yang memeluk bahu istrinya. Mama tahu, pasti akan ada kabar-kabar jelek tentang papamu jika cerita itu berasal dari Alea. Biar mama yang cerita sama kamu. Boril menggelengkan kepalanya berharap agar sang istri tidak mengungkit masa lalu itu. Cukup. Kisahnya hanya tentang perusahaan dan anak-anak tahu kalau WANGPED adalah murni milik kita. Aprilia menggeleng tanda dia tidak mau mendengar kata suaminya. Papa benar Mavi. Ini semua tentang perusahaan. Sarkas Stella yang takut jika ibu sambungnya itu akan bercerita tentang masa lalu papanya bersama dengan orang tua Alea yang akhirnya akan menyakiti perasaannya sendiri. Aku baik-baik aja. Biar mereka dengar dari cerita aku dan aku yakin kalau mereka anak-anak baik yang bisa menilai apa yang akan aku katakan sekarang. Agar suatu hari nanti jika ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang ayahnya, mereka gak akan percaya. Dengar, ucap Aprilia. Papa kalian pernah menjalin hubungan dengan ibu Alea yang saat itu sudah bersuami dan punya Alea. Azam mencelos mendengar perkataan ibunya demi apapun hatinya sangat sakit mengingat jika mereka ayah dan anak pernah. Azam menggelengkan kepalanya tak sanggup untuk membayangkannya. Ya Tuhan. Ucap Azam lirih. Stop please Boril berbisik. Bukan masalah dia yang akan dibenci oleh anak-anaknya jika mereka tahu.
Tapi dia takut kalau Aprilia akan menangis lagi teringat hal itu. Karena baru tadi mereka bertemu Hilda dan belum kering air mata istrinya. Tapi papa kalian meninggalkan Ibu Alea setelah tahu kalau dia masih mempunyai suami dan Ibu Alea bunuh diri karena gak terima pemutusan hubungan dari papa kalian. Lebih daripada itu urusan mereka sendiri dan papa kalian gak pernah tahu apa yang terjadi sama mereka. Ucap Aprilia berapi-api. Baru kali ini mereka melihat ibu mereka yang terkenal anggun dan sangat lembut bisa seemosional itu ketika bicara. Azam sampai menangis melihat ibunya. Maaf ma, ucap Azam. Aprilia tak bisa membendung lagi kesedihannya, luka lama masa lalu harus terbuka kembali dan ironisnya hal ini harus ditanyakan karena adanya tuduhan yang luar biasa pada suaminya. Hati wanita mana yang akan rela membuka aib masa lalu suami yang berpuluh-puluh tahun ditutupinya. 133. Lihat karena ulah kalian yang terhasut sama omongan perempuan itu. Kalian buat ibu kalian menangis. Amarah Boril mulai naik pada anak-anaknya. Membuat mereka takut jika Boril sudah dalam kondisi seperti ini. Azam sadar kalau Alea sudah berbohong. Nalurinya benar. Tak mungkin ayahnya berbuat senista itu. Menjadi sebab kematian orang tua Alea dan merampas perusahaannya. Boril akan bicara lagi namun ditahan oleh Aprilia. Aprilia menetralkan nafasnya mencoba mengendalikan diri untuk kemudian bicara lagi. Mama, memang gak pernah bicara tentang masa lalu karena mama menjaga nama baik papa kalian. Sekarang, apapun yang kalian dengar tentang papa kalian apakah akan berubah cara pandang kalian terhadap kami? Azam langsung menggelengkan kepalanya. Enggak ma, gak akan pernah. Azam melepaskan tangan istrinya dengan perlahan kemudian berjalan dan bersimpuh di kaki ibunya. Dia menangis lalu mencium kaki ayah dan ibunya. Maafin aku ma, pa, maaf, harusnya aku nggak pernah menanyakan hal yang akan membuka luka bagi mama sama papa, hal yang ditutup-tutupi dari aku, harusnya aku nggak pernah percaya apapun omongan jelek tentang kalian. Maafin aku ma. Maafin aku pa. Ziko pun mengikuti hal yang sama dengan abangnya. Maafin aku ma. Pa, maaf, bagi kami, mama papa itu yang paling hebat yang paling kami kagumi. Love you ma. Pa. Boril mengangkat bahu Azam agarlah bangun lalu masih dengan posisi berlutut, Azam menghambur dalam pelukan ayahnya. Aku selalu bangga jadi anak papa. Gak akan ada yang berubah dengan cara pandang aku pa, gak akan. Papa orang baik. Semua orang tahu. Maafkan aku pa, maaf. No need my son. Ucap Boril membiarkan Azam bangun dan duduk di sampingnya. Kini, giliran Ziko yang bangun dan memeluk ibunya. Keluarga Alex Sarjono tersenyum bahagia melihat adik-adik mereka kini ternyata sudah dewasa dan tidak menyudutkan orang tua mereka saat tahu hal yang membuat mereka penasaran. Alex memeluk bahu Stella. Inilah yang selalu diajarkan oleh kakek mertuanya. Keterbukaan dalam keluarga hal yang sangat penting dan menjadi pondasi yang kuat untuk saling percaya terhadap keluarga. Alex sendiri makin kagum karena papa mertuanya bisa mengikuti jejak Opa Bayu dalam mengatur rumah tangganya. Tinggal Gibran yang menghapus bulir air mata bahagianya, semua orang saling berpelukan. Gibran melirik pada Seva yang duduk di kursi dekat mertuanya. Seva sama seperti dirinya yang menangis terharu dan tidak melepaskan pandangannya dari Aprilia serta Azam. Wong Ayu, butuh sandaran sepertinya, monolog Gibran dalam hati yang tak sadar, mencoba menggeser duduknya untuk lebih dekat dengan sang bibi. Sini sayang. Gibran langsung diam di tempat. Kegiatan menggeser duduk langsung dia hentikan ketika mendengar Azam memanggil Seva agar masuk dalam pelukannya. Seva pun menurut.
Ia bangun dari duduknya kemudian berpindah sofa ke samping kiri suaminya dan kini berada dalam dekapan Azam. Gagal maning. 134. Alea datang ke rumah kontrakan Hilda. Setelah tak menempati apartemen mewah pemberian Azam, ia menempati kontrakan yang dulunya menjadi tempat tinggal mereka. Sebelum Alea mengenal Azam, kontrakan di mana ia dibesarkan sebagai seorang pengamen jalanan. Alea masih sangat bocah kala itu. Ia ingat keadaan orang tuanya yang kacau dan ia terpaksa mengamen. Kesulitan ekonomi membuatnya melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Termasuk dengan menjual kehormatannya, dan pria pertama kali yang mendapatkannya adalah Zain Airlangga. Walau Zain tak menuntaskannya, kemudahan mencari uang tanpa perlu ijazah membuat Alea mengambil keuntungan dari wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang indah. Ia berpindah dari pelukan pria satu ke pria yang lain. Semua ia lakukan demi uang dan kepuasan. Sampai ia mengenal seorang pria tampan yang lebih muda dari seorang pria berbeda 3 tahun darinya. Pria muda bernetra abu yang rela memberikan apa saja untuknya. Membawa Alea ke dunia kemewahan yang sebelumnya tak pernah dia bayangkan yang sebenarnya adalah miliknya. Alea menggelengkan kepala semakin dia mengingat pria itu, entah kenapa cintanya pada Adhan semakin tumbuh. La menyadari bukan mencintai uang pria itu. Ia benar-benar mencintai Azam. Di saat pria itu sudah menikah dan memutuskan untuk setia pada istrinya. Alea menangis mengingat akan hal tersebut, hal bodoh yang sangat dia sesali ketika harus mengutamakan obsesinya menjadi selebritis. Akhirnya, ia kehilangan semua impiannya dan juga Azam. Bahkan Azam membencinya. Karena entah dari mana Azam mendapatkan foto-foto Alea bersama Arnold. Alea membuang nafasnya kesal lalu menghapus air matanya. Dia sudah sampai di depan pintu kontrakan ini. Nampak tak ada orang dari luar. Ia pun mengetuk pintu tersebut. Tok tok tok. Tante, tante. Dari ketukan berubah menjadi gedoran yang cukup intens di pintu berbahan triplek tersebut, namun lagi-lagi tak ada jawaban dari dalam. Kemana sih dia? Di telepon gak bisa didatengin, ke rumahnya juga gak ada. Gerutu Alea. Ia coba mengintip dari kaca jendela sebelah pintu tersebut. Namun, terlihat kosong dalamnya. Alea. Alea menoleh kala ada orang yang memanggilnya. Seorang pria berperut buncit pemilik kontrakan ini. Alea. Gue kira artis yang datang. Apa kabar sayang? Mana tante gue? Burhaan berdecak saat mendengar kata kasar dari mulut Alea. Sabar dong sayang, ngobrol dulu. Udah lama, kita gak ketemu. Makin cantik aja. Alea menghempas tangan Burhaan yang ingin mencolek dagunya. Sejak masih mengontrak di sini, Burhaan ini sering sekali menggodanya dengan kata-kata yang tidak pantas dan sering sekali menawar dirinya untuk tidur bersama dengan mengiming-imingi kamar kontrakan gratis dan hadiah-hadiah serta uang. Namun, melihat wajah dan bentuk tubuhnya saja Alea sudah mual. Ia memang menjajakan tubuhnya untuk mendapatkan uang, namun tak sembarang pria bisa menjamahnya. Harus good looking dan juga good reckoning. Belagu lo. Cuma P*R*K aja berani lo nolak gue. Hah. Alea yang kesal lalu akan menamparkan Burhaan, namun lengannya dicekal pria tua itu. 135. Udah jatuh miskin kan lo? Makanya balik lagi ke sini kan? Jangan jual mahal lo. Berapa sih harga lo? Gue bayar. Jangan jual mahal. Lepas brengska. Ujar Alea meronta minta dilepaskan oleh cekalan pria tersebut, namun Burhaan dengan kencang mencekal lengannya dan menariknya untuk sampai ke dalam rumahnya. Lepas. Sialan. Gue gak mau ikut sama lo. Burhaan malah tertawa dan kembali menarik Alea. Gak usah banyak gaya, sekarang lo udah jatuh miskin.
Gue bayar lo. Lumayan. Buat cewek kayak lo. Alea memukuli lengan dan coba memukul kepala Burhan, namun pria itu mencekal kedua lengannya. Banyak penghuni kontrakan yang hanya bisa melihat dari arah jendela ketika Alea ditarik oleh Burhan menuju rumah pria itu yang ada di ujung deretan kontrakan. Mereka kebanyakan adalah penghuni kontrakan lama yang benci melihat Alea dan Hilda. Yang mereka kenal bukan wanita baik-baik dan biarkan saja wanita itu dikerjai oleh Burhan karena memang sudah sepantasnya dia mendapat perlakuan seperti itu sesuai dengan perilakunya sehari-hari. Alea menangis histeris dan menjerit meminta tolong pada siapapun agar dia bisa terbebas dari Burhan. Jangan nangis dong sayang, kan udah biasa lo gini. Lagi, Burhan tertawa. Beberapa langkah saat akan sampai ke rumahnya, Burhan mengambil kunci rumah dan Alea pun terbebas dari cekalannya. Alea menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Woi, jangan kabur. Alea berlari kencang. Namun karena memakai heels dia tidak bisa berlari jauh sehingga bisa ditangkap oleh Burhan. Lepas. Enggak. Layanin gue dulu. Gue bayar. Gak mau. Gue jijik. Gue jijik. Burhan yang marah mendengar umpatan Alea, mengangkat tangannya tinggi akan menamparkan Alea. Namun tangannya ditangkap seseorang dari belakang dan diputar. Kerik. Aregegeh. Burhan didorong hingga tersungkur dengan tangan yang hampir patah karena diputar sendinya. Alea terkejut saat ada seseorang yang tiba-tiba saja datang menolongnya dari Burhan. Ia mengenali pria itu. Dengan amarah dan tangan terkepal, pria itu menatap tajam ke arah Burhan. Zain. Tua bangka sialan. Bukannya ingat Tuhan. Malah mau berbuat maksiat. Malu sama uban lo. Burhan tak menjawab. Dia mengerang kesakitan pada bagian tangannya. Para penghuni kontrakan pun keluar ketika mendengar jerit kesakitan dari Burhan dan seperti tadi mereka hanya bisa menjadi penonton tak mengambil tindakan sedikitpun. Zain membuka jasnya lalu memakaikan pada Alea yang hari ini memakai gaun tipis. Alea hanya menunduk dengan air mata yang tidak berhenti turun. Zain mengedarkan pandangan melihat pada para penghuni kontrakan. 136. Miris melihat manusia-manusia yang tak punya hati manusia di sini. Kalian punya mata, punya telinga, tapi memilih untuk buta dan tuli tidak mau menolong orang ketika mendengar kesusahannya. Orang-orang itu hanya terdiam mendengar Zain bicara. Andai dia, tunjuk Zain pada Alea. Andai dia adalah keluarga kalian dan dia salah jalan tadinya, apakah kalian juga akan diam ketika dia dalam ancaman kejahatan? Karena merasa pantas diperlakukan seperti itu. Bagaimana kalau ibu atau saudara perempuan kalian yang diperlakukan seperti ini? Kalian masih akan diam? Tanya Zain berapi-api. Tak ada yang menjawab ucapannya karena mereka merasa kalau pria berkacamata itu mengatakan hal yang sebenarnya. Miris sekali. Umpat Zain lagi. Zain lalu menoleh ke arah Alea. Wajah wanita cantik itu sembab. Akibat menangis dan terluka hampir jadi korban pelecehan Burhan. Ayo, kita lapor polisi. Tolong. Jangan. Burhan merangkak akan bersujud di kaki Alea namun wanita itu menendang bahunya. Burhan terjatuh. Kembali. Alea. Alea mengangkat wajahnya dan menatap pria penolongnya. La tak bicara. Namun segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Zain menghembuskan nafasnya kasar memutuskan untuk mengikuti Alea. Yang berjalan menuju mobilnya di ujung gang. Meninggalkan Burhan dan para penghuni kontrakan yang menatap mereka heran. Sejak pagi tadi, Zain terus bolak-balik ke kontrakan ini untuk mencari Alea semenjak wanita itu menghilang dari apartemennya. Menurut tetangga sebelahnya, Hilda sudah tak terlihat sejak pagi dan Alea,
tak pernah terlihat lagi sudah lama. Zain tak putus asa. Ini adalah keempat kalinya dia datang ke kontrakan ini dan barulah bertemu dengan Alea, namun dalam keadaan yang hampir saja jika Zain terlambat bisa membahayakan bagi wanita itu. Alea naik ke mobil Zain. Sementara Zain tak berani bertanya. Lah hanya kendarai mobilnya untuk sampai apartemen sedangkan Alea merenungi nasibnya. Seburuk itulah pandangan orang terhadapnya. Wanita penjajah cinta demi uang, wanita malam, pel asteris cur. Dan air mata Alea turun tak henti merindukan Azam. Di mana hanya berada di sisi pria itulah dia merasa menjadi seorang ratu. Azam, lirihnya.